mempresentasikan hasil diskusi mata kuliah Ulumul Quran tentang Al-Quran dari masa ke masa. Yang pertama adalah Al-Quran di masa Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai salah satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bertempat di Gua Hira, di mana saat itu datanglah seseorang kepada Rasulullah dan berkata, "Iqra." Namun Rasulullah tampak ketakutan dan tubuhnya gemetar sambil berkata, "Aku tidak bisa membaca." Orang itu langsung memeluk Rasulullah dan mengulangi ucapannya, "Iqra." Dan ia mengulangi ucapannya 3 kali hingga akhirnya membacakan surat Al-Alaq ayat 1-3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ketika wahyu pertama turun, keadaan begitu mengesankan, di mana suasana hening menutupi malam, tenang, dan senyap tanpa hiruk-pikuk. Seakan-akan hewan dan pepohonan turut menjadi saksi datangnya malam kemuliaan itu, yaitu malam Lailatul Qadar, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Setelah wahyu pertama turun, Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Setiap kali Al-Quran turun, Rasulullah langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian, para sahabat yang bisa menulis diperintahkan untuk menulis Al-Quran. Setelah semua ayat-ayat ditulis, Rasulullah menyimpannya di rumah beliau. Setiap para sahabat yang mendengar berita Al-Quran turun, mereka langsung menemui Rasulullah dan mendengarkan serta menghafalkannya. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikannya secara langsung kepada Rasulullah. Proses turunnya Al-Quran secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang kedua adalah bagaimana Al-Quran diwahyukan. Al-Quran tidak langsung turun 114 surat, melainkan banyak cara yang diterima Rasulullah. Bukti atau contoh cara Rasulullah menerima wahyu ada 2. Yang pertama, bisa dinalar, yaitu ketika malaikat menampakkan diri kepada Rasul, dan yang kedua adalah tidak bisa dinalar, yaitu ketika malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Rasul. Selanjutnya, yang ketiga adalah hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dengan cara diturunkan berangsur-angsur, Allah dapat meneguhkan hati Nabi dan para sahabat saat mengalami rintangan dahsyat di medan dakwah, serta memudahkan Rasulullah dan para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Yang keempat adalah Al-Quran di masa sahabat. Pada masa awal Islam, para sahabat mempelajari Al-Quran di kediaman Zaid bin Al-Arqam dan langsung dibimbing oleh Rasulullah. Setelah hijrah, para sahabat berkeliling dari satu kabilah ke kabilah lain. Yang kelima, Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Awal kekhalifahan Abu Bakar, muncul nabi-nabi palsu yang menyebarkan kebohongan ke wilayah muslimin yang masih lemah imannya. Musailamah Al-Kadzab mampu mempengaruhi Bani Hanifah dan memicu peperangan Yamamah. Kemudian Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Selama perang Yamamah, banyak dari kalangan Qurra yang gugur sebagai syuhada. Melihat kondisi yang demikian, Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan untuk segera menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf, karena dikhawatirkan Al-Quran akan lenyap seiring dengan meninggalnya para Qurra. Akhirnya Khalifah Abu Bakar menerima usulan tersebut dan mendatangi Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran.